Oke, mungkin sebelum videonya dimulai, aku ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kemarin di Pulau Sumatera terjadi bencana banjir bandang. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar. Saat langit mulai marah dan menampakkan kemarahannya. Pulau Sumatera selalu dikenal sebagai tanah yang subur. Pohon tumbuh secepat doa. Sungai-sungai mengalir jernih, membawa kehidupan ke setiap desa dan kota. Namun, semuanya perlahan berubah. Sejak hutan-hutan ditebang habis, suara gergaji lebih sering terdengar daripada kicauan burung. Truk-truk besar mengangkut batang pohon raksasa yang sudah mati. Tanah ditinggalkan telanjang seolah-olah alam telah dirampas haknya untuk bernapas. Penduduk lokal sering berkata, jika akar tak lagi memeluk tanah, maka tanah akan mencari pelukan lain. Dan benar saja, pelukan itu akhirnya datang dalam bentuk air. Hujan turun. Awalnya seperti biasa, tapi setiap hari langit semakin hitam, seolah menyimpan amarah yang tak lagi sanggup ditahan. Di perbukitan yang dulu rimbun, kini tampak luka coklat menganga. Hasil serakah manusia yang mengubah hutan menjadi lahan kosong. Lalu sebuah malam menjadi titik awal bencana. Petir menyambar bertubi-tubi. Angin meraung seperti binatang terluka. Sungai-sungai di Sumatera mulai bangkit. Arusnya memukul dinding sekuat dendam. Air menyapu ladang, menelan jalan, bahkan mulai merayap ke pintu-pintu rumah yang tidak siap karena tidak ada yang menyangka. Di tengah kepanikan itu, beberapa warga mengaku melihat sosok bayangan besar di tepi hutan yang tersisa. Matanya menyala kuning dalam gelap. Bulunya basah diterpa hujan. Dia adalah harimau Sumatera yang dulu bersembunyi di balik pepohonan. Kini ia berdiri di bibir desa, seolah kembali menagih rumahnya yang dicuri manusia. Saat air mulai menelan apa yang ada di depannya, banjir besar itu akhirnya pecah. Air seolah jatuh dari langit sekaligus mengalir dari gunung. Bencana datang dari dua arah. Kota-kota di Sumatera seperti terjebak di tengah amarah yang tak terkendali. Rumah-rumah yang dibangun dengan harapan kini roboh diseret arus. Jalan raya berubah menjadi sungai liar. Teriakan-teriakan minta tolong terdengar di mana-mana, menyatu dengan suara hewan liar yang juga melarikan diri. Di tengah kekalutan itu, muncul cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga melihat seekor harimau besar berenang melawan arus. Berdiri di atas puing kayu, ada juga yang melihat jejak besar tertinggal di lumpur, tepat di depan rumah yang sebelumnya tenggelam. Sebagian bilang, harimau itu bukan ingin menyerang. Ia hanya ingin mencari tempat yang dahulu dia tinggali. Tanah yang kini sudah hilang. Seorang pria bercerita, aku melihatnya menatap ke arah rumah kami, lalu mengaum keras, seolah marah, dan aku paham kenapa. Hutan yang dulu menjaga alam kini habis. Akar-akar tak lagi menahan tanah. Air bebas meluncur turun dari gunung, membawa lumpur, batu, bahkan pohon tumbang yang tersisa.
Langit seperti ingin menyampaikan pesan. Kalian sudah melukai kami, kini kalian merasakannya. Dan di hadapan air yang begitu dahsyat, manusia tak lebih dari makhluk kecil yang rapuh. Saat alam sudah mulai mengambil haknya kembali. Hari berganti hari, banjir akhirnya mulai surut, tapi bukan berarti semuanya membaik. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, tumpukan sampah, bau tanah busuk, dan air mata warga yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Tapi bencana ini bukan hanya soal kehancuran fisik. Ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman hutan yang sudah mati. Warga desa mulai sering mendengar suara auman di malam hari, tepat setelah senja turun. Seperti sebuah peringatan bahwa batas antara hutan dan pemukiman telah hilang selamanya. Binatang-binatang yang dulu punya wilayah luas, kini berdiri tepat di halaman orang-orang yang telah merampasnya. Dalam keheningan malam itu, seorang ibu tua berbisik, alam sudah mengambil miliknya kembali. Jika manusia masih buta, esok kita tak hanya tenggelam oleh air. Ia menunjuk ke arah sisa hutan yang menghitam di ujung desa. Harimau itu, ya, mereka adalah penjaga. Jika penjaga marah, artinya pintu kehancuran telah terbuka. Langit yang murka sudah memperingatkan. Sungai yang melonjak sudah menunjukkan kekuatannya. Dan harimau yang muncul kembali menjadi simbol bahwa keseimbangan alam telah pecah. Banjir kali ini bukan hanya yang terakhir. Selama manusia terus menggunduli hutan, selama akar tak lagi mencengkeram tanah, maka di suatu hari Sumatera akan kembali tenggelam, lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sunyi. Karena alam tidak pernah kalah, ia hanya menunggu sampai manusia benar-benar sadar, atau sampai manusia menghilang. Kini kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana alam membalas ketika ia disakiti. Banjir besar yang menenggelamkan Sumatera bukan sekedar bencana, tapi peringatan keras bahwa keseimbangan sudah hancur. Hutan yang hilang bukan hanya soal pohon yang tumbang, tapi soal rumah yang dirampas dari makhluk lain yang juga berhak hidup di bumi ini. Jika akar tak lagi memeluk tanah, maka tanah akan mencari pelukan lain, dan pelukan itu adalah air yang menelan segalanya. Saat harimau muncul kembali dari gelapnya malam, itu artinya penjaga alam telah turun tangan. Mereka bukan hanya legenda, mereka adalah suara kemarahan bumi. Dan sebelum terlambat, sebelum banjir berikutnya datang, sebelum hutan benar-benar tinggal cerita, kita harus berhenti menggunduli alam. Kita harus mulai menjaga apa yang tersisa. Karena ketika alam murka, manusia tidak pernah menjadi pemenang. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya awal dari murka alam yang lebih besar? Atau kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin dengar pandangan kalian tentang misteri dan peringatan ini. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan kisah ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, ketika malam tiba dan hutan memandang kembali, alam selalu punya cara untuk berbicara. Salam Sam Town Project.